DPP PDI Perjuangan menggelar agenda peringatan 29 tahun Kuda Tuli di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan acara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ripka Ciptaning bilang ada pihak-pihak yang sengaja menargetkan agar suara PDIP di pemilu 2029 anjlok menjadi 7%. Meski enggan menyebutkan spesifik pihak yang dimaksud, Ripka menegaskan dengan situasi yang menekan PDIP itu, PDIP justru akan semakin kuat dan bangkit. Lihat aja kalau kita diginiin terus, ini akan menggelembung ya. Masa PDI Perjuangan tuh kayak gitu, kalau kita diintimidasi, dicurangi, diabaikan, itu akan terus mengkonsolidasi. Jadi mereka tuh salah hitung lawan kita ini, yang ya siapalah tanda kutip gitu. Itu pasti sudah ada yang deg-deg di belakang saya suruh ngerem. Jadi itu pasti salah hitung, maksudnya kan supaya PDI Perjuangan ini tidak terjadi konsolidasi, supaya kecil, supaya kalah. Saya dengar loh mereka menarget kita 7% 2029, salah hitung. PDI Perjuangan tuh justru kalau diginiin malah terjadi kebangkitan. Bedanya PDI Perjuangan tuh begitu, semakin ditekan semakin dia mengkonsolidasi, salah hitung mereka. Selain soal isu penggembosan hasil suara pemilu, Ripka juga bilang terkait kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, sebenarnya ditarget adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tetapi langkah penyerangan politik pada PDIP itu dilakukan melalui Hasto Kristianto. Sebenarnya kan kita tahu sasaran itu sebenarnya Ibu Mega. Partai ini, Hasto itu kan sasaran antara. Dicari-cari salahnya, udah tahu dia tidak merintangi pemeriksaan ya, udah enggak. Kalau suap kan udah tahu Harun Masiku yang nyuap ke Wahyu, kok ini Hasto lagi sih? Kan kemarin kita tahu bahwa dia pleidoynya si Hasto tuh sampai kita bisa dudukin loh, itu tinggi banget itu buku, tapi dileplik, diabaikan apa sih ini? Sementara pada saat bimbingan teknis untuk anggota fraksi PDI Perjuangan DPR-DPRD seluruh Indonesia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan arahan. Dia berpesan, partai ini harus makin besar, jangan malah mengecil. Kalian harus merasa sebagai satu keluarga, harus bergotong royong. Kalau bergotong royong begitu, rakyat akan ikut bersama kita, kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sesuai rilis yang diterima redaksi Kompas TV. Tidak hanya PDI Perjuangan yang merasa ditarget. Sebelumnya Presiden ke-7 RI yang juga mantan kader PDI Perjuangan Joko Widodo juga bilang ada agenda besar di balik kasus ijazah palsu dan desakan mundur Wapres Gibran Rakabuming. Menurut Jokowi, semua itu dilakukan untuk menurunkan reputasinya. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Ya, semua sudah tahu. Seperti diketahui, hubungan antara PDI Perjuangan dan Jokowi sekeluarga merenggang usai Pilpres 2024 hingga berujung pada pemecatan. Kini, kedua pihak sama-sama kompak mengaku menjadi target pelemahan politik. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pelakunya? Tim Liputan, Kompas TV.